Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2 semuanya dan ayah bunda yang luar biasa. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat, sehat, dan sehat. Sehat jasmaninya, sehat hatinya, sehat jiwa dan pikirannya. Teman-teman kelas 2, hari ini Ustazah akan meneruskan kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad. Dalam penggalan kisah ini, Ustazah menceritakan tentang putri tertua Nabi yang bernama Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Robi. Ibu dari Abu Al-As bin Robi ini tak lain adalah kakak dari Bunda Khadijah, teman-teman. Jadi Zainab dan Abu Al-As masih terhitung saudara sepupu. Kisah Zainab dan Abu Al-As sangat terkenal, teman-teman. Terkenal akan kesulitan dalam kehidupan pernikahan mereka. Seperti apa ceritanya? Begini, teman-teman. Jadi, ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, Zainab dan Abu Al-As sudah menikah pada waktu itu. Mereka saling menyayangi, teman-teman. Namun, ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam, dengan serta-merta Zainab pun ikut ayahnya memeluk agama Islam. Dan Abu Al-As tidak mau masuk Islam. Dia memilih untuk masih menyembah berhala dan mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Padahal teman-teman, kalian tahu Abu Al-As itu adalah orang yang jujur. Bisnisnya maju, perdagangannya juga berkembang dengan pesat dan berpeluang menjadi pengusaha yang sangat sukses. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam, qadarullah, Abu Al-As masuk menjadi salah satu prajurit suku Quraisy yang melawan penyebaran Islam tersebut. Sehingga Abu Al-As melawan mertuanya sendiri, yaitu Muhammad. Ketika perlawanan suku Quraisy semakin kuat terhadap Islam, bibi dari Abu Al-As, yaitu istri Abu Lahab, selalu menyuruh Abu Al-As untuk menceraikan Zainab karena dipandang merupakan istri yang tidak setia. Dalam perang Badar, Abu Al-As melawan pasukan Islam dan akhirnya kalah menjadi tawanan dari pasukan Islam. Abu Al-As ditangkap dan dibawa sebagai tawanan. Mendengar hal itu, Zainab pun sangat bersedih hati, galau, teman-teman, karena belahan jiwanya menjadi tawanan perang. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya agar suaminya bebas. Dengan harta yang ada, dia menyerahkan seuntai kalung yang diserahkan kepada utusannya. Lalu utusan itu menyerahkan kepada pasukan Islam. Ketika kalung itu sampai ke tangan Nabi Muhammad, betapa terkejutnya dan terharunya Nabi, karena ia mengenali milik siapa kalung itu. Itu adalah milik almarhum istrinya Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Saat itu juga Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Jika kalian berpendapat tawanan ini sebaiknya dibebaskan tanpa jaminan, maka bebaskanlah." Mendengar perkataan Nabi Muhammad tersebut, para sahabat pun terdiam. Dalam hati mereka berkecamuk berbagai perasaan. Di satu sisi, para sahabat berpendapat bahwa
uang tebusan dari tawanan itu sangat berharga, karena dengan uang itu mereka dapat mengirimkannya kepada keluarganya di Mekah. Posisi pada saat itu Nabi Muhammad berada di Madinah ya teman-teman, dan para sahabat ini rata-rata menjadi jatuh miskin karena harta mereka dirampas oleh kaum Quraisy ketika mereka meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Di satu sisi yang lain, para sahabat itu tidak berpikir panjang lagi bahwa uang bukan segalanya. Mereka berjuang demi tegaknya agama Islam di seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan kebaikan. Lagi pula, para sahabat tidak tega melihat Nabi bersedih melihat perasaan anaknya yang juga sedang bersedih. Maka dengan kebesaran hati para sahabat, Abu al-As pun dibebaskan tanpa jaminan. Setelah peristiwa itu teman-teman, Allah pun memberikan larangan untuk wanita muslim menikah dengan laki-laki dari kaum kafir, sehingga Zainab pun dengan berat hati meninggalkan Abu al-As demi mengikuti ayahnya mensyiarkan agama Islam ke Madinah. Zainab dan Abu al-As pun sebenarnya masih saling mencintai, namun Abu al-As pun rela melepaskan Zainab karena justru ia masih mencintai Zainab, dan bagi Zainab pun membela agama Allah di atas kepentingan pribadinya. Masya Allah, suatu pengorbanan yang sangat besar bagi mereka berdua. Nah teman-teman, begitulah kisah percintaan Zainab dan Abu al-As yang sangat terkenal. Semoga kisah ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua dan bisa mengambil hikmah dari kisah yang baik ini. Sampai jumpa di penggalan kisah Nabi Muhammad selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.